Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Hairunisa dari kelas 10E6. Di sini saya akan membahas materi dengan tema Mahabbah, Khauf, Raja, dan Tawakal. Tujuan pembahasan pada video ini yaitu untuk memenuhi tugas agama Islam. Materi yang akan saya bahas yaitu peran Mahabbah, Rajaf, Khauf, dan Tawakal dalam kehidupan. Mari langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Yang saya akan bahas yaitu yang pertama, Mahabbah. Di materi yang Mahabbah, saya akan membahas tentang pengertian Mahabbah, dalil Mahabbah, macam-macam Mahabbah, hikmah Mahabbah, dan cara menumbuhkan Mahabbah, serta contoh-contoh perilaku dari Mahabbah. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian Mahabbah. Dalam Islam, Mahabbah berarti kecintaan yang mendalam dan komprehensif pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup rasa cinta, rindu, dan keinginan untuk beribadah kepadanya. Mahabbah juga mencakup kecintaan kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sesama Muslim. Lanjut, dalil Mahabbah, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 165, sebagaimana berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoa kepadanya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaatinya, dan penuh harap terhadap anugerahnya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, macam Mahabbah. Yang pertama yaitu Mahabbah kepada Allah atau Mahabbatullah. Mahabbatullah ini adalah bentuk Mahabbah yang paling utama dan menjadi dasar iman dan tauhid. Cinta kepada Allah meliputi cinta kepada keagungannya, ketuhanannya, dan segala perbuatannya. Contohnya adalah rela mengorbankan waktu demi kehendakan Allah, mengingat Allah sepanjang waktu, dan mencintai Al-Quran. Yang kedua, Mahabbah karena Allah. Ini adalah cinta yang mengikuti dan menyempurnakan cinta kepada Allah. Contohnya adalah mencintai nabi-nabi dan rasul-rasul, serta mencintai hamba-hamba Allah yang solehah, yang soleh dan soleha. Cinta ini juga mencakup mencintai hal-hal yang dicintai Allah seperti amalan, waktu, dan tempat. Yang ketiga, Mahabbah kepada makhluk. Cinta kepada makhluk seperti orang tua, anak, saudara, istri atau pasangan, dan keluarga. Mahabbah kepada makhluk ini diperbolehkan, asalkan tidak berlebihan. Asalkan tidak sampai mengguli mahabbah kepada Allah. Mahabbah kepada makhluk juga bisa menjadi ibadah jika disertai niat untuk ta'abud kepada Allah. Misalnya mencintai orang tua dengan niat untuk menegakkan birrul walidaini. 4. Mahabbah karena kebaikan dan kesamaan. Ada mahabbah yang timbul karena seseorang berbuat baik kepada diri sendiri, orang lain, atau memiliki frekuensi yang sama dengan orang lain. Mahabbah ini juga bisa terjadi karena kesamaan sifat seperti cinta pada keindahan atau kesempurnaan.
5. Mahabbah kepada hal-hal yang diperbolehkan. Cinta kepada hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat seperti harta, pekerjaan, atau hal-hal yang bermanfaat. Mahabbah ini harus tetap berada dalam waktas yang wajar dan tidak boleh sampai menghalangi mahabbah kepada Allah. Itu mahabbah yang haram. Ada mahabbah yang dilarang oleh syariat seperti cinta kepada hal-hal yang berlebihan atau cinta yang membuat seseorang menjadi tidak patuh kepada Allah. Contohnya adalah cinta dunia yang mengabaikan akhirat atau cinta yang menimbulkan syirik. Mahabbah. Yang pertama, yaitu membuat hati menjadi tenang. Salah satu hikmah beriman kepada Allah yaitu adanya ketenangan di dalam hati. Hati tidak akan mudah goyah oleh ajakan nafsu jahat atau yang menyesatkan. Kedua, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga harapannya yang dikerjakan oleh orang beriman merupakan berbagai macam perbuatan terpuji dan baik. Ketiga, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Hikmah beriman kepada Allah dapat menjadikan diri lebih mengingat orang lain, seperti anak yatim, fakir miskin, dan menghargai sesama muslim. Dikarenakan orang beriman akan memiliki jiwa rendah hati, sering melakukan amal soleh, menyayangi semua makhluk ciptaan Allah, karena tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. 5. Selanjutnya yang keempat, diampuni dosanya dan mendapat pahala besar. Orang-orang dijamin akan digugurkan dosanya dan memperoleh pahala yang besar karena ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dunia. Kelima, diberi kemudahan hidup. Orang beriman diberi kemudahan dalam mewujudkan tujuan hidup, terutama bagi orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Keenam, mencegah perbuatan syirik. Dengan mengetahui kebesaran dan kemuliaan Allah, akan sulit seseorang yang beriman dan berubah menjadi kafir dan menyekutukan Allah. Ketujuh, rasa syukur bertambah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala memberi nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Sudah sangat sepantasnya jika kita terus dan semakin bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ketaatan kepada Allah bertambah. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala akan mudah dibedakan oleh seseorang mukmin. Dan jika manusia patuh, maka hasil hati dan akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk ke cara menumbuhkan. Yang pertama, ibadah dan doa. Memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan sedekah. Kedua, taubat dan membersihkan diri. Taubat, menyesali, dan meninggalkan dosa-dosa dapat membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, belajar ilmu agama. Mempelajari Al-Quran dan hadis seperti mempelajari agama secara mendalam dapat memperluas pemahaman tentang Allah dan sifatnya, sehingga rasa cinta dan kasih sayang semakin kuat. Keempat, berbuat baik dan menjaga sikap. Berbuat baik seperti kepada sesama, memberi, membantu, dan bersikap ramah dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah karena Allah menyukai perbuatan baik. Kelima, menjaga hati. Membersihkan hati, menjaga hati dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, dengki, dan sombong dapat memperkuat kepada Allah, menjaga hati dari pengaruh dunia, pengaruh duniawi, dan lebih fokus pada akhirat dapat membuat rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah. Selanjutnya, contoh perilaku mahabbah. Contoh perilaku yang pertama yaitu cinta kepada Allah, seperti beribadah, yaitu menjalankan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan melaksanakan ibadah sunnah, mengingat Allah sentiasa, memuji, berzikir, dan munajat. Kedua, mencintai kepada Rasul.
seperti meneladani sunnah, yaitu mengamalkan ajaran dan berperilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, cinta kepada sesama manusia, seperti bersosialisasi, yaitu menjaga hubungan baik dengan tetangga, teman. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu khauf. Dimulai dari pengertian khauf. Menurut istilah, khauf adalah sikap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurang sempurnanya dalam mengabdikan diri untuknya. Seorang tokoh sufi seperti Al-Qumsyairah berpandangan bahwa khauf adalah hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Adapun secara terminologi, sebagaimana diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdiannya, dengan kata lain merasa takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dalil khauf, yang dimana tertuang pada Quran surah Al-A'raf ayat 56, yang berbunyi sebagai berikut. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaatinya, dan penuh harap terhadap anugerahnya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya Allah akan sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam mahabbah. Yang pertama, 1. Takut tabi'i atau tabiat, yaitu takut secara naluri manusia, seperti takut kepada musuh yang kuat, takut hewan buas, dan takut dengan api yang tidak terkendali. Hal ini bukanlah jenis takut ibadah dan tidak menafikan keimanan. 2. Takut maksiat, yaitu rasa takut yang menyebabkan meninggalkan amar makruh dan nahi mungkar. Rasa takut yang kepada manusia atau makhluk yang menyebabkan ia melakukan kemaksiatan. Hal ini haram dan tercela. Contohnya, mencurangi laporan keuangan oleh atasan bosnya. Ia lakukan hal tersebut karena takut pada bosnya. Ketiga, takut ibadah, yaitu takut kepada Allah disertai dengan rasa pengangguan, perendahan diri, dan ketundukan kepada Allah yang melazimkan muncul rasa takwa. Hal ini dibagi dua, yaitu pertama terpuji apabila menimbulkan rasa takut yang mencegahnya melakukan kemaksiatan. Kedua, tercela apabila rasa takut kepada Allah yang berkelebihan dan menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, takut syir atau tersembunyi, yang termasuk syirik akbar, yaitu takut kepada selain Allah, berupa takut berhala, takut kepada manusia, makhluk yang jauh jaraknya tidak ada di tempat, takut kalau makhluk tersebut bisa membuatnya tertekan atau terkena hal yang berbahaya. Misalnya, takut lewat pohon angker, padahal pohon tidak bisa memberi manfaat dan madharat. Misalnya lagi, takut terhadap keris pusaka apabila tidak diperlakukan dengan baik, semisal disimpan di tempat khusus. Contohnya lagi, takut pakai baju berwarna hijau ke suatu tempat karena jin akan mengganggu yang berwarna hijau. Baik, kita akan masuk ke hikmah khauf. Yang pertama yaitu mendapatkan anugerah petunjuk dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang yang mampu menanamkan sifat khauf atau takut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan petunjuk, rahmat, ilmu, dan ridho kepadanya. Kedua,
sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kepada umat muslim agar selalu merasa takut kepadanya. Ketiga, membimbing dalam kehidupan seorang. Sifat khauf akan menjadi pembimbing dalam kehidupan seseorang untuk melakukan berbagai kebaikan. Keempat, memperoleh balasan surga. Seseorang yang menanamkan sifat khauf dalam dirinya akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu cara menumbuhkan sifat khauf. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Yang kedua, menghadiri pengajian dan belajar agama. Yang ketiga, meningkatkan ibadah. Yang keempat, mengingat azab Allah. Yang kelima, merenungkan sifat-sifat Allah. Selanjutnya, contoh perilaku dari khauf, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Orang yang memiliki sifat khauf akan takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti berbohong, berzina, atau mencuri. Sebaiknya mereka akan bersemangat untuk menjalankan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Hati-hati dalam setiap tindakan. Sikap khauf akan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, baik dalam berbicara, berbuat, maupun berpikir. Mereka akan selalu mempertimbangkan konsekuensi, dan setiap perbuatan mereka akan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa atau masalah di kemudian hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan hati dan lingkungan. Orang yang memiliki sifat khauf akan berusaha menjaga kebersihan hati dan lingkungan. Mereka akan menjauhi sifat-sifat buruk seperti iri hati, dengki, dan sombong. Selanjutnya kita akan memasuki materi raja, yaitu saya akan yang pertama, pengertian raja. Raja adalah sikap mengharap ridho Allah dan mempertolong Allah Subhanahu wa taala serta yakin hal itu dapat diraih. Mengharap atau harapan menurut Al-Ghazali adalah kegembiraan hati karena menaati harapan yang kita senangi dan kita idam-idamkan. Harapan yang kita nantikan harus disertai dengan doa dan tawakal. Kita memasuki hikmah dari sifat raja. Yang pertama, ketundukan. Sifat raja mendorong seorang untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari putus asa. Orang yang memiliki sifat raja tidak mudah putus asa karena mereka selalu berharap kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menolak menghakimi sikap raja. Yang kedua, menolak menghakimin. Sikap raja membuat seseorang tidak berani menghakimi orang lain karena mereka sadar bahwa hanya Allah yang mengetahui hakikat hati seseorang. Yang ketiga, mencegah kesombongan. Sikap raja mencegah seorang dari menjadi sombong karena mereka selalu menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara menumbuhkan sikap raja, yaitu meyakini kemampuan karunia Allah Subhanahu wa taala. 2. Musabah atau menilai diri sendiri. 3. Mempelajari Al-Quran. 4. Berharap kepada Allah. 5. Meyakini kesempurnaan karunia Allah. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh perilaku dari raja, yaitu seperti optimis yang kuat. Orang yang memiliki sikap raja akan selalu memiliki harapan dan optimisme, bahkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Kedua, pantang menyerah. Sikap raja mendorong seseorang untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Berharap pada kebaikan, yaitu berharap pada kebaikan Allah. Orang yang memiliki sikap raja akan selalu berharap pada kebaikan dan rahmat Allah, serta menyadari bahwa segala sesuatu tergantung pada kehendaknya. Selanjutnya kita akan masuki materi yang terakhir, yaitu tawakal. Di sini saya akan membahas mulai dari pengertian, dalil tentang tawakal, macam-macam tawakal, hikmah tawakal, cara menumbuhkan tawakal, serta contoh perilakunya. Yaitu pertama, pengertian tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar terbaik. Ini berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pengatur segala sesuatu dan hasil akhir ada di tangannya, bukan di tangan manusia. Dengan kata lain,
Tawakal adalah percaya penuh kepada Allah meskipun setelah melakukan kerja keras. Selanjutnya dalil tentang tawakal yaitu terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagaimana berbunyi sebagai berikut. Bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kemudian apabila kamu telah beragam atau membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya kita akan masuk dalam macam-macam tawakal. Yang pertama, tawakal kepada Allah dalam urusan dunia. Ini adalah berserah diri kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan duniawi seperti mencari rezeki atau kesehatan. Kedua, tawakal kepada Allah dalam urusan agama. Ini adalah berserah diri kepada Allah dalam mendapatkan hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Yang ketiga, tawakal dalam hal yang memiliki sebab dengan usaha. Ini adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin seperti belajar sebelum ujian, bekerja dengan sungguh-sungguh, atau berobat ke dokter. Hikmah tawakal. Yang pertama, yaitu akan mendapatkan ketenangan hati. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Yang keempat, membuat diri menjadi sabar. Yang kelima, membuat diri berani. Keenam, menghindari keputusasaan. Ketujuh, hubungan spiritual yang lebih kuat. Kedelapan, meningkatkan kualitas mengambil keputusan. Bukan sikap tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan iman. Yang kedua, memperbanyak doa. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat. Yang keempat, bergaul dengan orang baik. Yang kelima, berusaha dengan maksimal. Contoh perilaku. Yang pertama, belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa. Jika Anda terus ingin meraih juara dalam lomba, kamu bisa belajar dengan giat, berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil. Yang kedua, mencari pekerjaan. Jika Anda kehilangan pekerjaan, berikhtiar mencari pekerjaan baru dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Dia akan memberikan rezeki dan jalan keluar. Ketiga, menerima hasil ujian. Belajar keras dan berdoa, menyerahkan hasil ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Dia akan memberikan hasil terbaik. Selanjutnya, menerima kehidupan. Menerima segala keadaan dengan ridho, baik suka maupun duka adalah contoh tawakal. Yang terakhir yaitu menghadapi musibah, bersabar dan tetap bersyukur atas musibah yang menimpa, serta tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sudah habis materi yang saya bahas. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.